Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Membawakan judul Rasionalitas bersedekah dalam ekonomi Islam. Rasionalitas adalah menurut pertimbangan dan pemikiran seorang percaya atau tindakan dengan alasan seseorang untuk bertindak. Nah, bersedekah adalah pemberian seseorang kepada seseorang secara ikhlas, tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Karena bersedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun bersedekah mencangkup segala amal atau perbuatan yang baik. Jadi secara keseluruhan bisa diartikan bahwasannya kita tuh memberikan kepada sesama manusia apapun yang masuk akal dan bisa jadi disebut dengan perbuatan baik untuk sesama manusia dan saling peduli. Nah, adapun dari konsep produksi dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali untuk mencari kayu bakar, lalu bersedekahlah kalian untuk menjaga diri tidak meminta-minta dari manusia, yang itu lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang atau seseorang baik atau diberi tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi kepada sesama untuk menjadi tanggung jawabmu. Nah, setelah itu menurut etimologi, bersedekah itu artinya berasal dari sodako yasduku sedekatan, artinya memberi sesuatu dengan sesuatu. Dalam artian ini, umat manusia memberikan sikap keikhlasannya tanpa syarat dari jumlah kadar ataupun jenis, ataupun kesukarelaan untuk saling memberi. Itu pun tidak memandang itu kecil ataupun itu besar, tetapi yang penting kita ikhlas untuk saling memberinya. Bersedekah itu suatu perilaku yang sangat terpuji, karena dalam bersedekah dapat membantu orang lain dalam kesusahannya mereka dan mempererat tali persaudaraannya kita sesama manusia. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 114 yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan kebaikan bisik-bisikan mereka kecuali bisik-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah ataupun berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami memberi kepadanya pahala yang sangat besar. Masya Allah, Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Dan saya di sini akan menyampaikan beberapa manfaat yang sangat banyak dalam bersedekah itu. Yang pertama, sedekah menjadi penyebab bertambahnya rizki. Allah itu tidak akan mengurangi sedikit pun harta dari orang yang bersedekah, karena Allah sudah berfirman bahwasannya barang siapa yang bersedekah akan saya lipat gandakan 10 kali lipat. Tidak akan Allah mengurangi sedikit pun harta mereka, malah Allah akan mendapatkan bertambahnya rezeki yang kita dapat. Yang kedua itu, sedekah dapat meningkatkan derajat seseorang. Allah akan memberikan derajat yang lebih kepada orang yang sering bersedekah. Adapun hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan kepada hambanya yang bersedekah.
Allah akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang-orang yang bakhil. Bahwasanya malaikat itu sangat mendoakan bagi orang-orang yang bersedekah, dan bagi orang yang kafir, malaikat juga akan melaknatnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari hadisnya Abu Hurairah berkata bahwa Nabi bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, 2 malaikat akan turun. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Muttafaqun alaih. Yang keempat, Allah menghapus dosa-dosa. Allah itu akan menghapus dosa-dosa dari orang-orang yang sering bersedekah. Jadi, semisal kita sering bersedekah, insya Allah dosa-dosa yang kita perbuat akan sedikit demi sedikit Allah akan ampuni. Yang kelima, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Nah, Rasulullah itu menceritakan ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Salah satunya itu orang yang sering bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya tanpa diketahui pada tangan kirinya, maka Allah akan memasukkannya dalam pintu orang-orang yang sering bersedekah. Makanya jika kita sering bersedekah, insya Allah kita akan memasuki jalur surga yang dengan pintu orang-orang yang sering bersedekah. Yang keenam, mendapatkan keberkahan hidup dan harta tidak berkurang. Jika kita sering bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup dan merasakan kita tuh selalu cukup, tidak ada merasa kekurangan sama sekali. Insya Allah jika kita niatkannya dengan ikhlas, insya Allah kita akan diberi kemudahan dalam hidup dan keberkahannya. Yang ketujuh, dilipat gandakan pahalanya. Allah itu kalau misalnya kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu atau kepada sesama, kita akan diberikan pahala yang sangat banyak, insya Allah sangat berkali-kali lipat. Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat kan. Nah, yang ke-8, dimasukkan ke dalam surga yang khusus untuk hamba yang bersedekah. Yang tadi saya sebutkan juga sama, Allah akan memasukkan kita ke dalam pintu yang khusus jalur orang yang bersedekah. Karena mengapa? Ada beberapa golongan termasuk orang-orang yang masuk dalam surga. Salah satunya itu dalam bersedekah. Yang ke-9, membebaskan siksaan kubur dan api neraka. Insya Allah barang siapa yang bersedekah dengan ikhlas pasti akan memasuki surga dan dibebaskan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani Sahih At-Takrib 873. Yang ke-10, hati yang bahagia. Kalau misalnya kita sering bersedekah, hati kita tentram, hidup kita damai, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, yang ke-11 itu amalan yang tidak putus pada hari akhir. Amalan yang tidak putus pada kita meninggal itu, semisal kita berinfak 10.000 saja di masjid, itu tidak banyak-banyak tapi ikhlas, dan uang kita tersebut itu dipakai di masjid untuk pembangunan masjid. Nah, kita di situ akan terus mengalir pahalanya. Kenapa? Karena banyak orang yang beribadah di masjid dengan uang tersebut, dari pembangunan tersebut kan.
Jadi amalan kita tidak akan putus. Allah akan selalu mengingat ini jadi seseorang hamba ini telah menginfakkan hartanya di sini untuk kepentingan bersama, itu tidak akan putus amalannya. Nah, yang selanjutnya itu dapat memanjangkan umur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seorang muslim itu dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk, su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan dirinya dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga kepada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang ke-13, menghindarkan dari segala mara bahaya. Sedekah itu merupakan penolak bala loh. Ternyata alhamdulillah ya Allah, bagi orang-orang yang sering bersedekah, insya Allah dapat menghindarkan dari mara bahayanya, menyuburkan pahala, mendapat pahala yang sangat berkali-kali lipatnya, menahan musibah dan kejahatan, serta rezeki yang sangat lancar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian untuk bersedekah, karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului bersedekah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Subhanallah. Insya Allah, jika kita sering bersedekah, coba bayangkan berapa kali pintu kejahatan yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 3 contoh bersedekah dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu, kita harus melakukan niat dengan ikhlas. Kunci awal untuk melakukan sesuatu itu niat dan ikhlas. Insya Allah sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersedekah dengan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata kita bersedekah hanyalah untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sangat ikhlas dan mencari ridho kepadanya. Niat kita pertama harus ikhlas dan bersedekah karena kecintaan oleh Allah. Nah, yang ketiga, perbanyak amal solih yang lainnya beserta sempurnakanlah ikhtiar dan doa. Jadi bukan cuma bersedekah, kita harus yang lain juga, seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat. Nah, rukun Islam itu harus kita kerjakan insya Allah. Tapi yang bagi haji dan umroh itu bagi yang mampu saja. Jika kita belum mampu, tidak apa-apa jika kita tidak laksanakan. Nah, sedangkan bagi yang menerima sedekah dapat membantu perekonomian bagi yang tidak mampu. Itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita tuh lebih baik bersedekah untuk kepentingan kita bersama. Sedekah itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita dan bagi sesama manusia. Sangat baik diterapkan oleh pedagang. Sangat baik sekali untuk pedagang ini. Alangkah sangat berguna bagi pedagang jika diterapkan oleh pedagang ini. Mengapa saya bilang demikian? Jika kita misalnya berdagang, timbangannya misalnya tidak, kita ragu ini udah pas apa belum ya, kita tambahkan sedikit. Insya Allah itu akan sebagian dari pahala dan bersedekah kita. Cukup sekian. Mohon maaf apabila saya kurang sempurna melaksanakan berbagai pidato ceramah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa memperbaiki dan terus memperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.